Masih komunikasi agak stuck. Ya, salam hebat luar biasa, Mas Jos. Yes. Iya, maaf ada gangguan internet sebentar tadi. Saya panggil Mas Yos karena sejak puluhan tahun lalu ketemu beliau seperti itu terus. Wah, luar biasa. Saya pikir sahabat saya Yos ini saya panggil Mas Yos lebih tepat gitu karena tidak berubah mukanya. Mas juga dong kalau gitu ya. Iya, sudah lama sekali. Pak, ini mas-mas semua nih, banyak masnya nih. Iya, mas-mas semua nih ceritanya. Iya, luar biasa papar dari CSD Tansen tadi. Luar biasa sekali. Dan saya mengenal produk beliau ini sudah lama sekali. Sejak tahun 95 lebih ya. Udah kenal lama, ya mudah-mudahan pada malam ini saya akan menjelaskan dari sisi lain kenapa orang itu bisa jadi muda lagi dan bisa menjadi tua lagi dari sisi yang lain. Ya. Halo? Ya. Jelas ya? Jelas dong. Baik, saya akan share sedikit ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit rahasia tubuh kita kembali menjadi muda lagi. Jadi banyak pasien saya ada yang setuju dan tidak setuju masalah kembali muda lagi. Jadi dia datang ke tempat saya, dok saya nggak setuju dok kalau suami saya jadi muda lagi. Kalau saya jadi muda nggak masalah. Baik, tadi udah dijelaskan banyak oleh CSD Tansen tadi. Baik, saya akan mencoba bahwa proses penuaan ini sebenarnya selalu akan dialami oleh setiap manusia dan tidak dapat dihindari. Dan tentu saja waktu berjalan dan menyebabkan penurunan fungsi sel. Jadi saat mulai penuaan tidak sama untuk setiap orang, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau bahkan maksud saya bagaimana dia itu nanti sehat saat dia menua saja. Baik, masalah usia itu sangat relatif. Jadi orang itu bukan dihitung seberapa tua, tapi seberapa muda. Ini saya sudah buktikan bahwa beberapa kali bahwa setiap orang relatif. Dan orang yang paling tertua saya lihat itu usia 225 tahun. Dan dia sehat dan dia seusia 65 tahun. Dan saya lihat juga orang-orang yang usianya kemarin 145 masih bisa membaca tanpa menggunakan kacamata. Jadi masalah usia ini sangat berbeda setiap orang. Jadi kalau kembali usia tersebut ada usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis jadi usia yang sesuai dengan tanggal lahir dia, sesuai dengan tahun dia, atau sesuai dengan perhitungan kalender. Nah, di sini orang bisa mungkin tampaknya muda sebenarnya, tapi sebenarnya dalam organ tubuh itu tua. Dan banyak terjadi. Jadi orang tuh bukan seberapa tua dan seberapa muda. Saya perhatikan usia 17 tahun, tapi kalau lihat dari tubuhnya, organnya seperti umur usia 75 tahun. Nah, ini usia kronologis. Jadi berdasarkan kalender. Dan ada lagi usia biologis. Usia biologis ini sesuai dengan usia fisiologis. Jadi mengacu keadaan kesehatan tubuh manusia. Jadi usia biologis tidak selalu sama dengan usia kronologis. Bisa lebih muda, bisa lebih buruk, dan tergantung kondisi organ tubuh kita. Dan terkait dengan fungsi sistem keseluruhan dari tubuh kita juga, termasuk sistem organ kita. Baik, masalah teori penuaan banyak sekali. Tadi sudah disampaikan oleh CSD kita tentang radikal bebas dan banyak sekali tentang teori-teori tersebut. Dan tapi yang paling banyak diikuti adalah saat ini di samping teori radikal bebas ada teori telomer. Nah, siapa sih kita belum pernah dengar teori telomer? Telomer pertama kali dituliskan oleh Nyonya Blackburn. Nah, sebagai ilustrasi saja, telomer yang panjang
itu tampak lebih muda, telomer yang pendek itu lebih tua. Nah, sekarang kita lebih pertegas lagi tentang telomer. Baik, telomer pertama kali dideklarasikan oleh Elizabeth Blackburn, dia itu seorang pemenang Nobel dari fisiologi di kedokteran tahun 2009, dan dia lahir tahun 1998 di Hobart, Tasmania, Australia. Dan dia mendapat Nobel dari penemuan bagaimana kromosom dilindungi oleh telomer dan enzim telomerase. Dan dia selalu mengupakan tentang, selalu mendedikasikan tentang the science of cell that never get old. Bagaimana sel itu bisa tidak menjadi tua. Baik, nah dia akan menjelaskan tentang fungsi telomer dan telomerase. Penting buat kehidupan kita, penting buat orang tetap menjadi muda, tetap sehat. Dia sudah menemukan penelitian ini selama 30 tahun, dan dia melihat bahwa orang yang punya telomer panjang itu umurnya lebih panjang, lebih sehat dibanding orang yang punya telomer pendek. Baik, saya akan jelaskan tentang telomer sedikit dari sisi yang lain. Tadi tentang radikal bebas, semua adalah mengacu tentang sel. Jadi kalau kita ingin sehat, memang kita bermulai dari sel. Sel itu selalu menjadi hal yang paling penting dalam tubuh kita. Bahwa tiap hari banyak sekali sel-sel kita selalu diganti, yang mati diganti dengan yang baru. Dan kita tahu bahwa sel-sel yang rusak ini harus diganti kembalikan sesuai seperti semula. Dikembalikan sesuai dengan aslinya, jangan berubah. Nah, kebanyakan sel itu tidak sama. Tidak sama. Nah, kunci di mana? Kuncinya ada di telomer. Dan telomer ini adalah paling penting untuk menjaga sel tetap sehat. Apa itu telomer? Nah, kalau di dalam sel tadi, bahwa kalau kita bicara masalah sel ini ada inti sel, itu namanya nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang menjaga kode genetik kita. Artinya kalau orang tetap jadi orang, bukan jadi monyet, itu adalah genetik ya. Nah, setiap genetik tubuh manusia ada sekitar 47 kromosom, dan setiap kromosom ini diisi oleh DNA yang spesifik. Nah, di mana ke telomer? Telomer letaknya di ujung. Dia seperti tali sepatu. Nah, ujungnya ada plastik. Yang plastik ini untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam sepatu kita. Nah, kalau itu plastik terbuka, terbelai, itu akan susah bagi kita. Baik, itulah telomer. Jadi telomer ini berperan penting dalam proses penuaan. Jadi kalau DNA adalah cetak biru pengkode protein yang berperan penting dalam tubuh kita, tetapi telomer ini tidak mengkode protein, apapun, tetapi walaupun dia termasuk dalam untai DNA. Dan kita tahu telomer ini berfungsi penting menjaga kestabilan genom atau kumpulan gen di setiap sel dan memastikan proses replikasi atau pembelahan itu harus sama dan sempurna. Itu fungsi telomer. Dan kita lihat telomer letaknya di pojok ini, paling bawah, paling ujung maksud saya. Itulah struktur telomer. Jadi kita telan aja. Jadi kalau kita yang baik ini mungkin bagi sahabat teman sejawat mungkin boleh kita bahwa telomer biasanya tersusun dari susunan basa nukleat yang berulang hingga ribuan banyaknya, dan setiap makhluk hidup memiliki susunan basa telomer yang berbeda-beda. Telomer TTAG yang berulang dengan panjang sekitar 19 kilo basa nukleat. Ini mungkin bagi kita sudah sekali ya. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, dalam setiap telomer tersebut itu memiliki enzim namanya telomerase. Enzim telomerase ini menjaga supaya telomer itu kembali, kalau dia duplikasi dia harus sama. Jadi
Namun dalam kenyataan setiap sel itu menduplikasi, ternyata panjangnya tidak sama dan telomernya makin memendek setiap dia membelah. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau telomer itu setiap kali dia membelah menjadi pendek, maka itu akan tidak sempurna sel itu membelah. Dan ternyata kalau sel itu telomer itu memendek, maka sel itu akan menjadi mati. Nah, untuk mempertahankan setiap sel itu membelah dengan cara sempurna, dibutuhkan enzim telomerase. Nah, bila enzim telomerase tidak mencukupi, maka akan terjadi pemendekan telomer. Jadi semakin pendek telomer dan habis, akhirnya memicu timbulnya mengaktifkan sistem apoptosis, artinya sel itu akan mati, ya. Jadi kalau kita lihat, apoptosis termasuk pembusuhan sel yang tidak aktif dari tubuh. Dan pemendekan telomer ini diperparah dengan gaya hidup yang buruk yang mengakibatkan penurunan kadar enzim telomerase. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi panjang telomer lebih cepat pendek atau lebih cepat berkurang bila seorang itu memiliki gaya hidup yang buruk seperti obesitas atau kegemukan, merokok, stres yang berkelanjutan. Karena itu semua itu berkontribusi terhadap stres oksidatif yang menyebabkan berkurangnya enzim telomerase. Yang telah disampaikan tadi bahwa itu akan menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Dan apa kaitan telomer dan kanker? Sampingkan telomer dan kanker ini sangat erat kaitannya. Bahwa kanker itu adalah sel normal yang mengalami mutasi atau berubah sifatnya sehingga membuat pertumbuhan sel menjadi banyak dan tak terkendali. Dan ternyata sel kanker ini memiliki telomer yang pendek. Tapi dia juga menghasilkan enzim telomerase yang lebih banyak dibanding sel normal. Yang akan menyebabkan sel kanker itu dapat mereplikasikan dirinya terus-menerus dan tidak dapat mengalami kematian bahkan tak terkendali. Ini sel kanker. Dan ini kemudian apakah itu telomer dan penuaan? Jadi setiap sel yang membelah, setiap sel organ kita setiap hari, setiap detik itu selalu diganti. Bahkan tadi sampaikan sampai 90% setiap tahun itu diganti. Dan setiap sel membelah itu ternyata menyebabkan setiap sel membelah menyebabkan telomer makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Nah, kalau pendek itu habis, maka sel itu akan mati. Ya. Nah, supaya itu tetap panjang, maka adalah enzim telomerase supaya mencegah jangan sampai telomer memendek. Nah, ini dari Bu Blackburn. Jadi setiap pertama kali sel dilahirkan, sel dibentuk, yang merah ini adalah telomer, yang ini adalah genit, DNA. Setiap sel membelah, ternyata telomer ini akan memendek, membelah lagi memendek, terus memendek. Dan ini berbahaya buat tubuh kita. Dan ini akan menimbulkan kematian atau penyakit-penyakit degeneratif. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menghubungkan antara penuaan dan berkurangnya panjang telomer. Kalau Anda ingin jadi muda lagi, kita banyak bicara dengan bagaimana telomer itu tetap harus panjang. Nah, dalam tingkat sel, penuaan seperti kulit keriput, mudah sakit, hingga kematian disebabkan oleh terjadinya kematian dan atau apoptosis pada sel dan juga menurunnya kemampuan sel untuk mereplikasikan dirinya. Karena telomer pada ujungnya habis. Nah,
oleh penemu novel Bu Elizabeth Blackburn. Dia sudah meneliti selama 30 tahun dan sehingga dia memenangkan Nobel bahwa apa kaitan antara panjangnya telomer dengan penyakit-penyakit yang umum. Ternyata pendeknya telomer dikaitkan banyak sekali kaitan dengan penyakit kanker atau kanker, penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti sudah disampaikan tadi, penyakit penyempitan, serangan jantung, jadi penyumbat kalsifikasi dan pengerasan pembuluh darah, dan penyakit seperti penyakit penua pikun ya, vascular dementia, penyakit setelah disampaikan tadi, penyakit degeneratif juga termasuk menurut atau diabetes ada salah satu juga, dan penyakit-penyakit yang kronis seperti obesitas dan insulin resisten ada kaitan dengan telomer yang pendek. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi penyakit darah tinggi atau hipertensi dengan panjang telomer. Jadi telomer ini akan berkurang panjangnya, akan telomer panjang ini dipengaruhi dari aktivitas telomerase, enzim telomerase. Nah, enzim telomerase ini akan berkurang aktivitasnya bila ada stres oksidatif dan ada inflamasi atau kronik inflamasi atau peradangan yang sudah lama, dan menyebabkan proses penuaan daripada seluler, dan ini menimbulkan penyakit hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi dipengaruhi oleh faktor genetik pula, dipengaruhi oleh faktor non genetik ya, seperti faktor-faktor yang bukan karena turunan seperti faktor demografi, faktor sosial, faktor lingkungan, dan penyakit-penyakit kronik yang lain, gangguan penyakit kejiwaan, dan obat-obat anti hipertensi lain. Kunci dari awet muda kita adalah bagaimana enzim telomerase yang ada dalam telomer tersebut kita tetap jaga, tetap panjang, dan jangan cepat sel dengan panjang tersebut mencegah bagaimana sel itu tidak apoptosis. Bagaimana cara kita menjaga telomer tetap panjang secara alami? Ini penting buat kita. Jadi bagaimana telomer bisa panjang sehingga kita bisa awet muda seperti Pak Yos tadi, bisa muda terus. Nah, pertama kita olahraga. Jadi kita tahu bahwa telomer ini sangat sensitif terhadap radikal bebas. Sangat-sangat sensitif sekali. Jadi respon yang terjadi, sel dapat membaik secara penuh, bisa membelah, sel bisa berhenti membelah, atau sel mengalami kematian yang terprogram. Artinya yang terprogram ini artinya dia harus rusak secara bertahap dan perlahan-lahan. Misalnya kulit wajah mulai berkeriput atau mengalami atau kehilangan daya elastisitas yang akibatnya diikuti oleh bintik-bintik atau pigmen di kulit wajah. Nah, cara memperpanjang telomer sudah sampaikan tadi, kita butuh namanya telomer diet. Jadi makanan yang dibutuhkan oleh kesehatan telomer sendiri. Sampai tadi adalah super green food, sangat baik sekali, telah diulas oleh Pak CSD kita bahwa ini meningkatkan enzim telomerase. Jadi beliau menyatakan bahwa memang kerja enzim yang baik itu menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Jadi inti daripada pengobatan kita atau menjadi sehat kita adalah enzim, ya. Baik, sebelum kita perlu antioksidan seperti tadi Niwana SOD. Saya punya pengalaman lama dengan Niwana SOD. Banyak pasien-pasien saya dulu sebelum teman sejawat kita menggunakan SOD, saya sudah kenal lama dengan saya sekitar 25 tahun yang lalu oleh salah satu perusahaan, dan ternyata
saya lihat ada pasien saya datang jam 9 malam, dok tolong saya dok, kenapa dok gini? Loh, kenapa? Karena saya divonis usia saya paling lama 2 bulan lagi. Loh, kok 2 bulan? Ya, oleh teman rumah sakit dari Bandung, salah satu rumah sakit, teman saya mengatakan, oh baiklah. Dan saya tangani, memang cara saya adalah membuang detoksifikasi dari fungsi pencernaannya melalui colon hydrotherapy. Sampai itu, setelah saya lakukan proses itu, saya lakukan pemberian D1-SOD. Kemudian saya lihat, setelah saya sekian tahun, saya berbulan, ternyata dia pernah menderita suatu penyakit hepatoma, suatu kanker ganas di dalam liver. Hepatoma itu udah death sentence buat teman sejawat kita. Death sentence sangat luar biasa, sangat berbahaya. Ya, saya berpikir, coba saya lakukan, saya buang sumber dari penyakit tersebut. Ternyata sumbernya dari usus yang tidak baik. Saya bersihkan dan kemudian saya berikan suatu D1-SOD pada saat itu saya beri tahun 2004. Pasien saya tahun 2004. Dan saya berikan, ternyata setelah sekian lama dia datang, dok kenal saya nggak? Saya nggak kenal lagi. Loh, ibu namanya Ibu Irta Hanum dari Lampung Barat. Kenal saya. Ternyata dia jadi muda. Mana kan? Loh, hilang. Lah, penyakitnya kok yang dikatakan hebat tidak ada. Ternyata sembuh. Karena apa? Dia selalu menggunakan D1-SOD yang saya sarankan. Yang memang karena dia terlalu banyak racun. Karena kita tahu hepatoma itu suatu kanker yang disebabkan multifaktor sebabnya. Memang dia juga ada stres, maka proses pengobatan juga melakukan penurunan stres. Itu saya punya riwayat dengan D1-SOD. Jadi betul-betul mengobati pasien-pasien kami, pasien saya yang sudah divonis lewat. Dan kemudian D1-SOD punya peranan penting dalam pengobatan penyakit degeneratif yang lainnya seperti kanker diabetes. Pasien saya ada datang, dok, kenapa? Saya besok pagi mau dipotong kakinya. Lah, kok dipotong? Saya diabetes. Ini kaki saya busuk loh. Oh iya. Tetap saya sama pengobatan saya buang sumber racunnya. Tetap. Kemudian saya berikan, setelah saya buang racunnya, detoksifikasi dari usus besar, saya lakukan pemberikan D1-SOD. Ternyata dalam beberapa bulan sembuh total. Dan dia jadi muda lagi. Dia ngasih saya kembang pada saya, dok, terima dok, katanya, kembang ini. Wah, luar biasa buat saya. Itu, dan banyak sekali kasus-kasus penyakit-penyakit degeneratif lain saya menggunakan D1-SOD adalah penyakit-penyakit ablasio retina. Jadi suatu pecahnya retina mata, lepasnya detachment retina mata sehingga orang itu menimbul kebutaan. Itu ternyata setelah saya bersihkan dan saya berikan D1-SOD, ternyata pada saat masih di praktek saya, siapa gadis itu katanya, yang pakai baju merah. Kaget semua keluarga-keluarga. Lo bisa, saya udah bisa lihat gitu. Nah, saya bisa lihat dan itu benar, nyata betul. Dan itu ternyata dengan D1-SOD betul-betul luar biasa. Dan banyak sekali kisah-kisah dari D1-SOD. Dan mungkin saya banyak pasien-pasien saya tidak menjalani operasi, banyak operasi jantung, kemudian operasi pengobatan ginjal, terutama pengobatan hemodialisa itu total bersih, tanpa dia tidak menjalani hemodialisa lagi atau cuci darah. Itu banyak kali pengalaman saya. Itu pengalaman saya dengan D1-SOD dan banyak kasus-kasus untuk kecantikan juga, dan orang yang mengalami gangguan kulit itu sangat luar biasa. Itu D1-SOD. Baik, tadi disampaikan oleh Pak pembicara kita pertama, kita harus tetap menjaga enzim pangkal tetap banyak. Ini penting buat kita. Telah disampaikan tadi oleh beliau, saya terus saja. Dan terakhir di sini adalah kita bagaimana menjaga fungsi usus besar yang baik. Bahwa kita tahu bahwa pencernaan yang tidak bersih akan menyebabkan rentan terhadap suatu penyakit. Ini pengalaman saya sekitar 20 tahun lebih. Jadi saya berkecimpung dalam colon hydrotherapy, membersihkan usus besar. Ternyata kematian dan kesehatan berawal dari usus besar. Ternyata ada kaitannya kerak atau penyakit yang ada di usus besar ini ternyata
berkaitan dengan penyakit degeneratif. Kenapa? Di dalam usus besar yang kotor ini terkumpul bahan-bahan beracun, ya, bahan-bahan beracun. Kita tahu itu kerak usus umurnya bisa seumur kita, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan itu susah lepas dari usus kita. Ini ternyata dari sumber racun. Jadi racun terbesar justru dari dalam tubuh kita sendiri, dari usus besar. Dan ternyata usus besar kita yang kotor ini ternyata memicu timbul penyakit degeneratif. Kenapa? Setiap jam, setiap racun diserap, dan itu harus diserap masuk ke hati, dan itu harus didetoksifikasi. Tapi dilalah kalau liver kita mengalami gangguan tidak atau kurang kemampuan kemampuan detoksifikasi, contohnya seperti orang-orang yang fatty liver atau pelemahan hati, atau terbentuknya batu-batu empedu intrahepatik, itu sangat sulit sekali melakukan proses detoksifikasi. Dari pengalaman saya, jadi racun itu harusnya dinetralkan oleh hati. Ternyata racun tersebut liver kita tidak mampu menetralkan, karena ini jadi masalah. Jadi racun yang dalam tubuh kita yang harusnya dinetralkan, dibuang, ternyata itu tidak bisa dinetralkan, menyebabkan racun kemana-mana dalam tubuh kita. Ini pengalaman kita. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan ini racun yang luar biasa. Dan ini menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif juga. Jadi penting kita juga menjaga fungsi hati kita yang baik. Di samping itu juga usus besar kita harus baik. Dan fungsi eliminasi tubuh kita, organ lain seperti ginjal, usus, paru-paru harus berjalan dengan baik. Nah, jadi contoh saja, penyakit-penyakit kita, contohnya banyak orang mengatakan, mungkin audiens selalu berkata, kalau sudah tua jangan suka makan sayur-sayuran, nanti kena asam urat. Nah, aneh mungkin. Dulu kita bisa makan sayuran, sekarang kita tidak boleh makan sayur-sayuran. Kenapa? Nah, ternyata sebenarnya asam urat itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam tubuh kita dari metabolisme protein berkelas tinggi, dari high class protein yang harusnya dibuang, ternyata tidak dibuang. Nah, ternyata dengan kita makan sayuran jati hijau daun itu dibongkar dari tubuh kita dan masuk ke dalam darah kita, dan tubuh darah kita pencemaran, dan ini menimbulkan pembekakan pada kaki kita sebenarnya. Kalau nah, ini buat kita ini sebenarnya gampang saja. Untuk proses ini kita harus perbaiki fungsi liver kita lagi, atau kita harus lakukan pembersihan fungsi hati. Jadi liver cleanse, jadi liver kita harus kita perbaiki, dan sehingga racun yang tadi yang dari usus diserap itu bisa dinetralkan dengan baik, dan itu bisa dibuang di eliminasi tubuh kita. Dan kalau orang yang fungsi ususnya baik, kemudian liver yang baik, itu jarang kena asam urat, walaupun dia makan sayur-sayuran lagi, dia tidak kena asam urat lagi. Saya sudah buktikan pengalaman saya. Nah, nanti bisa kita buat pertanyaan hal tersebut. Baik, jadi saya katakan tadi bahwa kematian penyakit berawal dari usus besar. Ternyata usus besar kita ini seperti septic tank, ya. Jadi bayangkan kotoran-kotoran itu harusnya segera dibuang. Normalnya 20 jam, normatif yang kita makan harus 20 jam harus sudah keluar. Ternyata dalam kenyataan itu tertahan bisa lebih dari 2 hari. Kalau Anda mungkin suka buang-buang angin, nah itu sebenarnya apa? Indikasi ada makanan lebih dari 2 kali 24 jam dalam usus Anda. Itu tidak baik sekali. Ya, itu tidak baik sekali. Ini menimbulkan penyakit karena itu diserap oleh tubuh kita lagi. Gimana? Dan itu mencemari tubuh kita. Berbahaya sekali. Nah, penyakit-penyakit usus besar seperti kanker usus, ada penyakit-penyakit divertikular, penyakit-penyakit peradangan usus, dan kerak-kerak usus ini jadi masalah buat tubuh kita. Dan kalau kita lihat bahwa orang-orang yang tua, yang saya kembalikan seperti kakek saya usia 135 tahun kok masih sehat, bingung saya juga. Kayak saya lihat kakek saya umur 135 tahun, waktu hujan-hujan dia tarik pohon kelapa untuk buat jembatan. Satu orang mampu menarik satu pohon kelapa. Kaget saya, dipotong jadi 2.
Jadi pohon kelapa dipotong jadi 2, ditarik untuk buat jembatan. Lah, kok kuat sekali. Ternyata dia tinggal di Pulau Belitung. Ternyata apa? Ternyata dia makannya dia jaga betul. Ternyata orang yang usia panjang dia jaga makanan. Jadi enzim dalam tubuhnya yang baik. Yang telah disampaikan pada beliau Pak Cedi Tanseng tadi. Nah, itu udah pengalaman saya lihat bahwa usia yang 225 tahun. Jadi saya lihat orang 25 tahun ternyata dia makan sangat sedikit. Ya. Dia makan sedikit, dia jaga, ternyata dia tidak punya keluhan penyakit, ternyata dia jaga makanannya bagus sehingga ususnya bagus juga. Jadi intinya di usus besar, kita harus jaga. Karena ini racun ini diserap masuk tubuh kita akan mempengaruhi sel kita dan akan mempengaruhi panjangnya telomer kita. Nah, baik kita kembali tema kita sebagai telomer tadi, bahwa telomer itu akan memanjang bila kita olahraga. Ya. Kalau kita suka berdiam diri di kamar, suka diam tidur malam-malaman, ini yang menyebabkan telomer cepat memendek. Cepat sekali memendek. Jadi beda kalau orang yang di kamar terus dengan orang yang suka aktivitas seperti ya kalau saya perhatikan kakek saya hobi nebang pohon. Kakek saya umur 135 tahun, hobi dia punya tanah 2 hektar ditanam nanas. Nah, dia kuat nyangkul. Ternyata dia tidak mau bergerak, susah kali mau diam. Ternyata orang yang banyak gerak itu usia panjang, ya. Saya perhatikan begitu. Dan sini perlu untuk memperpanjang telomer adalah tidak stres. Tentu sebagai orang yang beragama, kita ada mengalami ibadah, kemudian dia suka senyum, suka ketawa, suka bernyanyi. Ternyata dari penelitian penemu Nobel Elizabeth Blackburn, ternyata apakah yang mempercepat pendek telomer? Marah, berprasangka buruk, ya. Kalau kita suka berprasangka buruk dan suka stres, itu ternyata cepat pendek. Itu betul-betul diteliti dan itu dibukukan oleh beliau. Ternyata yang hobi beribadah, suka bernyanyi, dan berpikir positif, itu telomer panjang. Dan ternyata usia panjang. Dan ini sangat penting kita ketahui. Janganlah kita mengikuti emosi kita. Ya, sekarang banyak sekali TV mempengaruhi emosi kita. Jangan suka nonton TV yang mempengaruhi emosi kita. Sedih, macam-macam. Nah, sedih juga memperpendek telomer kita. Itu ada riset semuanya. Dan penyakit-penyakit degeneratif timbul karena kita banyak sedih. Itu tadi disampaikan itu masalah radikal bebas. Tapi inti daripada saya tadi sebenarnya sel tersebut intinya adalah bagaimana sel itu tidak apoptosis atau tidak mati dengan cara memperpanjang telomer tersebut. Dengan cara kita bahagia. Ini sudah diriset. Dan ini kita lihat bahwa seorang kakek yang masih hobi bernyanyi, ya usia lanjut di atas 80 tahun. Dan saya melihat orang di Tibet sana usia panjang, ya 90 tahun masih kuat ngangkat sayur-sayuran, 120 tahun masih kuat kungfu, luar biasa. Jadi orang itu bukan seberapa tua, tapi seberapa muda orang tersebut. Dan penting buat kita, bagaimana kita menjaga telomer tetap panjang dengan kita bahagia. Itu dari saya, dan kita lihat bahwa fungsi meditasi ini juga memperpanjang telomer. Penting buat kita meditasi. Jadi kalau telomer pendek akan pendek usia kita, tapi kalau panjang maka kita akan usia lebih panjang. Ini dari memang semua usia digaris oleh pencipta kita. Namun kita boleh berusaha untuk tersebut. Nah, ternyata meditasi ini sangat luar biasa. Saya perhatikan orang yang banyak meditasi itu rata-rata usia panjang-panjang sekali. Dan hebatnya orang seperti tidak pikun. Luar biasa, tidak pikun. Dan katanya penyakit Alzheimer ya, jauh dari penyakit Alzheimer. Ini penting. Dan telomer akan terjaga dengan meditasi yang baik. Baik, begitu dari saya. Terima kasih. Bagaimana kita tetap menjadi muda. Terima kasih.